Kami menunggu Mayor Teddy menelpon Kasal, menunggu Mayor Teddy telepon KKP karena negara telah dirugikan, karena kedaulatan kita telah diinjak-injak. Sekarang banyak yang ngaku tidak dicopot juga. Di situ ada pembiaran, di situ nanti KKP bisa disalahkan. Mengerikan dong ya kalau misalnya ada sebutkan tadi bahwa patut diduga nih ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan bocornya rencana pemerintah untuk menetapkan satu titik ini sebagai bagian dari proyek strategis nasional, dan mereka adalah orang-orang yang punya modal yang sangat besar. Kita sudah tahu siapa yang sudah menjajakan kaki di sekitar situ. Ekskavator itu punya siapa, pantai yang sedang direklamasi itu punya siapa, dan paling tidak itu yang sudah dilihat di depan mata menerima keuntungan karena dia dipagari, jadi aktivitasnya tidak bisa diakses, tidak bisa diganggu, tidak bisa dilihat, tidak bisa difoto dan segala macam. Panggil aja itu. Jadi tidak ada yang diuntungkan sebenarnya dari sisi pemerintah dan kita semua, termasuk para nelayan. Jadi kita semua ini kerugi dong kalau gitu. Nah, Pagar laut misterius sepanjang 30, sekian kilometer. Kalau di darat sih bayanginnya itu jauh banget juga ya. Tapi ini ada di lautan, di perairan di Tangerang, Kabupaten Tangerang tepatnya. Bikin heboh di media sosial. Sebelumnya dikatakan misterius, belakangan ada LSM atau Ormas yang mengaku mereka lah yang memasang. KKP juga sudah bilang, Kementerian KKP juga sudah bilang sudah tahu. Saya akan ngajak ngobrol Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHI, Bang Julius Ibrani, yang sempat ke sana, ke titik di mana mungkin saya nggak tahu itu menyusuri 30 km atau mungkin bisa cerita ke kita gitu ya. Tapi yang jelas Bang Julius, belakangan ada yang menyebut beberapa pihak. Tadi saya sebut ya, ada ormas yang mengaku bahwa mereka lah yang masang. Ada juga rumors bahwa itu ada public figure, artis yang sekarang jadi pengusaha, itu disebut-sebut juga menjadi dalang atau inisiator dari adanya 30 km pagar laut itu. Itu kan mahal ya, tingginya 5,8 meter, hanya orang yang punya duit banyak dong ya, Bang Julius, yang bisa pasang itu. jadi sebetulnya kita kan berangkatnya dari hasil yang kemarin kita lihat ramai viral ya di media sosial dan segala macam gitu. Dan kemudian datang pelaporan terhadap kami dari masyarakat dan beberapa nelayan gitu ya. Nah, sebelum turun ke lapangan itu kami cek juga ke instansi, karena sepanjang itu, seluas itu tidak mungkin tidak diketahui oleh instansi terkait. Kami investigasi juga, salah satunya adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Kami mendapatkan informasi bahwa tidak pernah ada registrasi atau catatan apapun baik oleh perorangan ataupun oleh perusahaan terkait dengan kepemilikan pagar laut itu, dan tidak juga masuk ke dalam konsesi usaha apapun itu, baik proyek strategis nasional atau apapun. Jadi jejak negara tidak ada di situ. Bahkan kami juga cek ke BPN juga tidak ada tidak ada catatan di BPN kepemilikan tanah dan segala macamnya, sehingga tanda kutip kami simpulkan bahwa itu adalah ilegal, aktivitas ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui siapa gitu. Nah, sehingga ketika PSDKP bersama TNI AL melakukan tindakan gitu ya, penyegelan, itu masih pada level administrasi. 20 hari harus dicabut, jika tidak masuk pidana. Tetapi siapa yang dipidana belum tahu karena belum ada yang declare ini milik siapa gitu. Nah, di TKP itu terkonfirmasi dengan jelas bahwa sebelum ke laut, turun ke laut, kami diskusi dengan teman-teman di lapangan, masyarakat setempat, kemudian nelayan tradisional, pedagang-pedagang, hingga penyewa kapal dan segala macamnya. Yang didapatkan dari hasil investigasi di lapangan itu ada beberapa poin. Saya catat beberapa poin. Pertama adalah bahwa itu dipasang secara serentak gitu ya, sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Bambunya jumlahnya tidak sedikit gitu ya. Itu seperti dipesan di satu tempat yang sama, makanya ukuran panjangnya, kemudian bobotnya dan pemasangannya itu tidak dengan tangan ya, tidak manual dengan tangan, dia menggunakan alat berat gitu ya. Jumlahnya juga sangat besar. Ada material lain juga, misalnya tali plastik, jaring plastik, kemudian triplek kayu HPL yang ada lapisannya di atas dan segala macamnya, sehingga
tidak mungkin dilakukan secara manual atau secara mandiri oleh masyarakat tanpa alat apapun. Dan faktanya ada alat berat dan segala macam. Sehingga kami lihat di situ bahwa pasti berbiaya tinggi. Sudah pasti berbiaya sangat tinggi. Dan hitungannya sudah pasti miliaran. Itu hanya materialnya saja, belum termasuk alat beratnya. Itu satu. Yang kedua, kami coba tanya ke masyarakat dampaknya kira-kira apa. Masyarakat yang punya usaha misalnya mengirimkan barang-barang dagangannya baik sembako antar pulau dan segala macam, itu merasakan betul dari durasi pengiriman pasti lambat karena jadi harus putar agak jauh. Yang pertama, lalu juga nelayan-nelayan juga sama, harus solarnya harus double gitu, solarnya harus double karena dia harus agak jauh keliling berputar dan segala macamnya. Nah, coba yang agak bahaya adalah ketika pagar itu tidak ada plang, tidak ada lampu, tidak ada tanda apapun, itu tidak hanya menghambat nelayan, tetapi juga membahayakan nyawa. Karena tidak semua pagar itu dalam kondisi sempurna, itu ada yang sudah terkelupas, tajam, dan segala macamnya. Jadi sampai pada titik itu, makanya kalau dibilang tidak mengganggu nelayan, itu bohong sama sekali. Jadi beberapa nelayan nanti akan kami dampingi untuk menghadap dan melaporkan ke Ombudsman dan juga ke Komnas HAM. Nah, yang menarik sebetulnya adalah kami melihat ada pola. Jadi sepanjang titik itu karena kami menjauh, tadinya kami tidak berangkat dari Tanjung Pasir, kami berangkat dari titik lain, namun ada gangguan di lapangan lah, tidak perlu saya ceritakan, bahwa kami harus agak menjauh demi keselamatan dan kemudian ke pojokan gitu yang agak terpencil bersama pedagang-pedagang, pengangkut sampah dan pedagang kelontong gitu ya. Di situ kami lihat bahwa oh, ini ada pola seperti pertama ada pengkaplingan, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini seperti memagari wilayah yang sedang direklamasi. Makanya kami coba tembus, tapi kapal tidak bisa tembus pagar-pagar itu karena satu, dia bisa menabrak dan belum tentu bisa lewat. Yang kedua bisa merusak mesin. Gitu. Nah, tapi kami masih bisa lihat di situ ada aktivitas reklamasi dan segala macam. Jadi jarak antara bambu dengan aktivitas reklamasi dan pantai yang terlihat itu, pantai reklamasi yang terlihat itu agak jauh. Gitu. Kami sendiri untuk mencapai dari titik itu dan melihat sekitar 40 menit baru kelihatan. Nah, untuk menuju ke titik di mana ada segel dari PSDKP dan juga TNI AL itu jaraknya hampir 2 jam. Oh, jauh Menggunakan banget ya. kapal yes, cukup jauh gitu. Makanya kami lihat di situ sepanjang ini, sejauh ini dengan kapal kami bayangkan memasang satu persatu gitu ya. Dan itu nggak mungkin tanpa alat berat, pasti pakai alat berat. Itu juga tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat dan orang sedikit, itu nggak mungkin. Pasti orang banyak dan sudah pasti berbayar, diupahin orang yang untuk pasang itu. Oke. Nah, yang penting terakhir, yang penting adalah saya mau bilang begini, itu materialnya sangat tidak ramah lingkungan. Plastik, triplek dan segala macamnya, tali plastik, jaring plastik itu merusak lingkungan. Padahal di atas laut itu, mungkin ke bawahnya juga itu ada nilai ekonomis, baik untuk perikanan masyarakat ataupun untuk negara gitu. Oke, Bang Julius, sebenarnya walaupun sampai kita wawancara ini belum ada yang bisa dikonfirmasi pihak yang bertanggung jawab, tapi setidak-tidaknya ada saat tadi saya sebutkan ya, ada ormas yang sudah mengakui. Tapi Bang Julius menyebutkan ciri-ciri orang atau dalang atau inisiator atau tepatnya pihak yang diduga kuat, ini patut diduga kuat mereka lah yang menjadi dalam pemasangan 30 km pagar laut itu adalah mereka yang punya finansial yang sangat tinggi ya dong, karena biaya tinggi sekali, punya akses terhadap alat-alat berat, bisa mempekerjakan begitu banyak orang. Itu ciri-cirinya. Sampai sekarang juga belum disebutkan, tapi KKP bilang bahwa mereka sudah mengetahui nih, Bang Julius. Bahkan belakangan ada kan kemudian dihubung-hubungkan nih dengan PSN nih, Bang Julius. Tapi anggota Ombudsman ini Pak YK Hendra Patika bilang gini, mereka menduga bahwa ada pencatutan terhadap PSN atau proyek strategis nasional dengan adanya isu pemasangan pagar laut ini. Ini pencatutan, ada yang menunggangi, ada pihak lain yang mengambil keuntungan, saya nggak tahu material atau imaterial dari adanya pagar laut ini, isu pagar laut ini, atau bagaimana Anda menjawab rumor ini? Tadi kesimpulan pertama pada hasil investigasi kami ke Badan Pertanahan, kemudian Kelautan dan Perikanan, bahwa tidak ada konsesi apapun di atasnya, gitu. Ini kami gambarkan sebagai bisa disebut pencatutan, bisa gitu ya. Tetapi
yang terdengar di lapangan gitu ya, bahwa memang di situ nantinya akan ditetapkan sebagai salah satu wilayah konsesi PSN gitu ya. Jadi simpelnya gini lah ya. Kalau kita tuh yang biasa advokasi perda rencana tata ruang wilayah gitu atau RT RW, kita bisa lihat tuh mana nih wilayah-wilayah yang akan memiliki nilai ekonomi tinggi, itu orang udah kapling-kaplingin semua tuh. Padahal perdanya belum diketuk, masih rancangan. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi ada sekelompok orang yang pasti punya modal, punya power, dia tahu ini akan ada pengkaplingan proyek strategis nasional ini. Jadi memiliki kemudahan, pengkhususan dijaga negara dan segala macam. Kita kaplingin dulu deh sebelum itu betul-betul diketuk sebagai konsesi PSN. Bisa jadi begitu. Atau dari segi yang lain misalnya, wah di sini akan ditetapkan sebagai proyek pemerintah untuk stasiun, untuk bandara, untuk apa. Lalu orang berlomba-lomba membeli tanah itu. Sehingga ketika negara mau beli, dia pasang harga yang sangat tinggi. Bisa jadi begitu juga. Gitu. Tetapi fakta bahwa ada aktivitas dengan sumber dana yang begitu besar, melekat dengan wilayah yang sedang direklamasi, gitu ya, oleh badan usaha atau oleh perusahaan yang negara juga tahu itu punya aguan, gitu ya. Tetapi negara diam. Tetapi negara tidak melakukan sesuatu setelah viral baru disegel, itu sebuah apa ya, sebuah kondisi di mana ini bukan hanya negara lemah ya, tetapi negara menjual kedaulatannya bagi modal-modal yang beredar dan ini liar. Saya pikir harusnya berpikir seperti itu. Ombudsman juga mikir bukan cuma soal teknisnya, Ombudsman mikir jangan-jangan dalam proses penyusunan penetapan konsesi PSN ini ada yang tidak beres. Kok bocor kemana-mana, kok bisa langsung orang melakukan pengkaplingan sebelum ada tender resminya dan segala macam. Sebagai instansi negara, dia harus berpikir dengan konsep negara, berpikir kebijakan. Kalau itu tidak dilakukan, kami baru terima saja di wilayah Bekasi, gitu ya. Dan kami mendengar di wilayah Banten yang lain juga ada. Gitu, ke arah Cilegon, ke sana segala macam. Dan ini ternyata titiknya banyak sekali. Bukan cuma di 3 wilayah itu. Bang Julius, Gitu. berarti mengerikan dong ya kalau misalnya ada sebutkan tadi bahwa patut diduga nih, sangat patut diduga bahwa ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan bocornya rencana pemerintah untuk mengadakan atau menetapkan satu titik ini sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Mereka sudah mempersiapkan diri dan mereka adalah orang-orang yang punya modal yang sangat besar, yang akhirnya memperkeruh suasana konflik lahan, pembangunan dan lain-lain. Jadi tidak ada yang diuntungkan sebenarnya dari sisi pemerintah dan kita semua, termasuk para nelayan kan, bahkan Ombudsman bilang 9 miliaran kayaknya mereka kurang. Jadi kita semua ini kerugi dong kalau gitu. Mereka itu yang kami katakan kemarin, kami imbau kepada Presiden Prabowo, kami juga imbau kepada Jaksa Agung. Ini bukan cuma kerusakan lingkungan biasa, bukan cuma pagar bambu biasa. Ada perekonomian negara di atas laut itu yang dirugikan, yang artinya bisa masuk ke dalam tindak pidana ekonomi khusus atau bahkan tindak pidana korupsi. Sebesar itulah dampaknya. Kita nggak perlu cari, bagaimana tuh interpretasinya, kok sulit ya, tafsirannya terlalu absurd segala macam. Mari kita lihat apa yang terjadi pada perda reklamasi pada saat Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama Ahok menjabat sebagai gubernur. Terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam intervensi perancangan perda tentang reklamasi. Itu sudah jadi fakta. Siapa yang dirugikan? Negara. Siapa yang dirugikan? Pasti rakyat juga dirugikan. Nah, ini sudah ada di depan mata kita contohnya. Jangan sampai bablas sampai ke sana lagi. Semua rugi. Semua akan menjadi rugi. Gitu. Bang Julius, tolong dijelaskan bentuk kerugian negara, bentuk tindak pidana ekonomi khusus seperti apa konkretnya, atau bentuk tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara seperti apa maksud Anda? Ini berarti siapapun ya, pihak swasta atau pihak oknum-oknum yang punya keuntungan atau mendapat keuntungan, itu berarti siapapun ya, Bang Julius ya, maksudnya? Siapapun itu, sederhananya gini, saya mau bawa kita berpikir yang paling sederhana. Aktivitas kelautan, perikanan yang ada di sana, itu ujungnya adalah transaksi, jual beli. Dari transaksi jual beli itu, apapun hasil lautnya dan segala macam, membeli solar dan segala macam, itu tentu berdampak pada pendapatan negara. Ada pajak di situ, ada PNBP di situ dan segala macam. Ketika laut itu dikaplingkan, ya, dipagari sehingga di atasnya tidak ada lagi aktivitas, maka perekonomian negara lewat pajak tadi,
biaya transaksi, PNBP tadi, itu semua terganggu. Yang kita tahu sekarang negara kita sedang membutuhkan banyak uang. Target pajak kita tidak tercapai. Lalu terjadi seperti ini dan didiamkan. Nah, ini yang kami maksud merugikan perekonomian negara. Indikatornya banyak tadi, soal pajak, soal PNBP, transaksi, aliran konsumsi, dan segala macamnya. Jadi bukan hanya satu titik saja. Makanya konteksnya adalah perekonomian negara yang ada di atas laut itu yang dirugikan. Nah, ini yang harus kita pertegas. Siapa yang bisa masuk ke situ? Ya cuma ada Kejaksaan Agung dan Pak Kapolri. Makanya besok kami menghadap Mabes Polri untuk menyampaikan demikian. Tentu Pak Prabowo sebagai presiden ketika mendengarkan laporan ini, tujuannya apa sih? Ini melaporkan, memeriksa ini. Pak, kami ingin menyelamatkan aktivitas masyarakat di situ yang menjamin hak asasi manusia dan tentunya mendatangkan perekonomian negara. Siapa yang kemudian menerima manfaat? Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan yang perlu ditunjang oleh perekonomian negara yang kuat dari transaksi ekonomi real seperti yang terjadi di wilayah yang dipagari bambu itu. Gitu kira-kira. Ya, Presiden Prabowo sudah mengatakan minta untuk dibongkar itu, Bang Julius. Iya, satu seharusnya menurut Anda juga memang perlu, karena Anda sudah ke lokasi, saya yakin Anda punya jawaban yang lebih lebih presisi lagi. Anda sudah ke lokasi, memang sangat mendesak untuk harus dibongkar karena Anda katakan tadi, saya lihat ya, nelayan udah nggak bisa gitu ya, membahayakan nyawa mereka kalau malam hari bisa nabrak tuh pagar-pagar, mereka harus muter tambah jauh, tambah banyak solar yang harus di ini. Dan itu kan day by day mereka hadapi kan. Berarti harus kita perlu untuk mendesak KKP bongkar dulu deh supaya kemudian nelayan masyarakat di sana bisa normal dulu gitu. Itu yang kami sampaikan gitu, karena kami kasih contoh begini ya, ada industri pariwisata di kawasan pantai, kemudian dia bikin ayunan gitu ya di garis pantai dan itu dilarang gitu, itu langsung dicopot oleh Dinas KKP dan kawan-kawan PSDKP juga ya. Kenapa ini perlu dicari tahu dulu siapa? Udah jelas-jelas nggak ada yang tahu, gitu ya. Nah, tapi pun setelah sekarang banyak yang ngaku tidak dicopot juga, gitu loh. Artinya apa? Di situ ada pembiaran. Di situ nanti KKP bisa disalahkan. Di situ nanti dinas-dinas bisa disalahkan. Kemarin alasannya karena nggak ada yang tahu siapa yang mau diperiksa, siapa yang mau dipaksa untuk copot. Sekarang udah ada yang ngaku tidak diperiksa juga, tidak ditangkap juga untuk nyopot itu pagar. Nah, ini kan serba salah. Makanya kami katakan ini urgensinya tinggi. Sederhananya gini, Pris. Biasanya harga sewa kapal itu di situ harganya cuma sekian lah kira-kira gitu ya. Karena ini kita harus muter, jadi dia harus menambah 2 drum solar, yang artinya biaya penyewaan kapal itu jadi 2 kali lipat. Itu contoh yang sederhana saja, gitu ya. Dan itu day to day, sehari berapa kali mereka mengirimkan barang, mengantarkan nelayan dan segala macam bolak-balik untuk ngecek tambak, kerambak dan segala macam yang terpasang di sana. Apakah ini tidak mendesak? Setiap detik, setiap aktivitas yang dibiarkan terganggu atau terhalangi oleh pagar laut itu, maka di saat itu pula lah setiap rupiah untuk negara yang harusnya masuk jadi tidak masuk. Ini yang harus dipikirkan Pak Prabowo. Jadi kondisi negara urgensinya tinggi, masyarakat juga urgensinya tinggi, tapi yang terima keuntungan ongkang-ongkang kaki saja padahal melanggar hukum, kan begitu. Urgensinya udah sangat tinggi ini. Udah jadi harus diperintahkan bongkar, kirim tim untuk bongkar. Yang kedua, usut tindak tegas supaya tidak terjadi presiden di wilayah lain seperti yang kami ketahui di Bekasi juga sudah mulai ramai dan viral gitu. Nah, itu poin kedua yang mau saya dalami, Bang Julius. Menurut Anda penting sekali Presiden Prabowo dan juga sejumlah kementerian terkait, termasuk Anda sebutkan tadi Polri dan Kejaksaan, menindak sangat tegas untuk bisa memberikan presiden kepada siapapun yang sudah berpikir taktis dapat keuntungan ekonomi dengan mempropaganda nih menunggangi atau mencatutlah pakai bahasa istilah dari Ombudsman proyek strategis nasional di sejumlah tempat untuk mendapat keuntungan ekonomi yang lebih. Itu menurut Anda penting sekali untuk mengirimkan pesan kepada mereka yang sekarang sudah berpikir untuk dapat keuntungan besar dari menunggangi isu-isu ini? Kita sudah tahu siapa yang sudah menjajakan kaki di sekitar situ. Kita sudah tahu ekskavator itu punya siapa, pantai yang sedang direklamasi itu punya siapa, dan paling tidak itu yang sudah dilihat di depan mata menerima keuntungan karena dia dipagari, jadi aktivitasnya tidak bisa diakses, tidak bisa diganggu, tidak bisa dilihat, tidak bisa difoto dan segala macam. Panggil aja itu. Itu yang paling sederhana.
Tanya, kamu nggak tahu di depan rumah kamu ini, di depan tanah kamu ini ada yang masang pagar, masa iya nggak tahu? Kan begitu, panggil saja. Kalau kamu nggak tahu, artinya kamu tidak melaksanakan mekanisme standar operasional di mana kamu harus memastikan di sekitar kamu itu tidak ada aktivitas ilegal, karena kamu yang dituduh nanti. Sama seperti kita melihat tindak pidana di hadapan kita, di mata kita, kalau kita tidak melaporkan, kita bisa dituduh membantu terjadinya tindak pidana. Kan konsepnya seperti itu. Panggil saja, tidak perlu pakai pesan-pesanan yang kayak ombudsman mengirim pesan tipis-tipis gitu kalau bahasa anak zaman sekarang. Tegas, panggil, kamu lihat nggak? Kalau kamu lihat, kamu diamkan, kamu bagian dari pelaku. Titik sampai di situ. Gitu. Kalau tidak, kita bongkar sama-sama. Selesai sampai di situ, dan kita tahu kok nanti kalau itu dibongkar, siapa yang akan merasa dirugikan. Oke, ada sebut tadi bahwa negara dan kita semua itu dirugikan oleh tindakan mereka. Bang Julius, Anda tadi di awal menyebutkan bahwa kami sebenarnya kemarin itu ke lokasi mau ke beberapa titik, tapi kemudian ada hambatan. Semua Anda memberikan gambaran yang terang benderang kepada kami semua yang mungkin yang nonton ini belum tentu pernah ke sana nih, ke titik yang pagar laut itu. Ada apa, Bang Julius? Penjagaannya begitu ketat, penjagaan oleh siapa? Aparat negara yang memang punya hak. Kalau aparat negara kan memang punya hak ya untuk menjaga keamanan. Tapi betul. Siapa mereka? Kami melihat bahwa ini polanya seperti pada saat PSN PIK 1 gitu ya. Kalau PIK 1 kami berhadapan dengan Kopassus. Seragamnya jelas, terlihat dengan jelas nelayan, kemudian diusir oleh Kopassus dan segala macam. Tapi kali ini berpakaian sipil, tapi tujuannya sama. Satu, dia menghambat akses kami terhadap ruang publik yang namanya garis pantai itu yang dijamin oleh Undang-Undang Pesisir. Yang pertama. Yang kedua, juga tentu ada ancaman-ancaman dan intimidasi secara personal, baik melalui handphone dan segala macam. Karena handphone salah satu anggota advokasi kami, Gufroni dari Muhammadiyah, juga sudah mulai tersebar. Oleh karena itu, kami bergeser titik, pindah dari situ demi keselamatan, yang kedua demi tujuan kami agar tetap tercapai, yaitu melakukan investigasi ke lapangan dan mewawancarai beberapa masyarakat serta nelayan. Nah, situasi ini kan situasi yang terjadi hampir di seluruh proyek strategis nasional. Kenapa? Karena terjadi metode yang namanya sekuritisasi dengan pendekatan militer. Dan ini juga terjadi. Saya pikir ini juga salah satu yang harus ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apabila ini dibiarkan, maka akan berpotensi terjadinya represi fisik, bahkan gangguan terhadap nyawa, keselamatan dan jiwa. Kira-kira begitu. Ini perlu untuk segera dilakukan oleh Presiden Prabowo, tidak hanya dengan menyampaikan narasi bahwa pagar laut itu perlu atau harus segera dibongkar, tapi ada tadi Anda sebutkan ada harus diusut tuntas mengenai dugaan kerugian negara, ada tindak pidana ekonomi khusus di sana, dan bahkan Anda menyebut perlu ada pola pendekatan pengamanan yang berbeda yang perlu dilakukan sehingga kemudian tidak ada lagi isu-isu negatif yang kemudian seperti ini ya, mengganggu kita semua, merugikan kita semua. Ada sebutkan tadi negara dan rakyat yang rugi. Ya. Oke. Saya sih sikat gini aja. Ini kan lagi ngetren nih kalau di berita ya, Fris. Raffi Ahmad begini, Mayor Teddy telepon, ya kan? Gus Miftah begini, Mayor Teddy telepon. Kami menunggu Mayor Teddy menelepon Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut, menunggu Mayor Teddy telepon KKP untuk memerintahkan, menyampaikan bahwa bongkar pagar laut itu karena negara telah dirugikan, karena kedaulatan kita telah diinjak-injak titik. Kami nunggu itu. Sampai sekarang belum kejadian tuh. Nah, kita tunggu beneran nggak Mayor Teddy nelpon ya? Langsung menyampaikan pesan langsung. Biasanya kalau Mayor Teddy yang nelpon itu pesan langsung dari Presiden Prabowo. Kita tunggu. Bang Julius, thank you ya sudah join secara virtual. Bang Julius, sehat selalu. Terima kasih ya sudah join. Banyak. Ya. Thank you. Terima kasih, Bri. Selamat siang.